Dalam hidup lo, pernah nggak merasakan bahwa apa yang gue rencanakan kok belum berhasil-berhasil nih? Malah orang lain kok bisa berhasil dibandingkan gue. Nah, tapi gue juga masih belum berhasil. Apa yang salah terhadap diri gue nih guys? Nah kan? Atau juga gara-gara ketidakberhasilan yang kita lakukan, jadinya kita bisa-bisa jadi minder. Malah jadi rendah diri, atau lebih parah lagi tidak percaya diri nih. Sampai-sampai apa ya, bertanya kepada diri sendiri nih, gimana nih masa depan gue? Wah ini saking pusingnya nih kan. Nah, lu pernah merasakan ini guys? Nah, oke, wajar. Gue juga pernah kok guys. Selama pernah gue ngalamin itu juga kok guys. Nah, salah satu pembelajaran bagi gue adalah nilai ketekunan. Nah, nilai ketekunan itu sebagai pengalaman pribadi bahwa salah satu faktor agar kita bisa berhasil untuk mencapai apa yang kita inginkan nih guys. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita agar bisa dapat melatih ketekunan itu dengan baik? Dan kedua, apa benar ketekunan itu sebagai kekuatan kita? Nah, gue akan kupas tentang ketekunan. Semoga itu bisa membantu lo ya guys. Oke? Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Yuk kita dengerin. Nah, ketekunan adalah kemampuan kita untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Nah, kita tetap mengambil langkah selanjutnya dan bagaimana kita jangan hanya berhenti di langkah pertama. Nah, ini ada kata yang menurut gue menarik nih guys. Yaitu gini, ribuan kilometer langkah dimulai dari satu langkah. Ulang lagi, ribuan kilometer langkah dimulai dengan satu langkah. Jadi ada penelitian dari Bapak Sen di tahun 2003 mengatakan bahwa ketekunan adalah elemen penting dalam bisnis atau profesi yang lain. Karena proses pertumbuhan dan usaha yang penuh di tengah ketidakpastian. Wah, ini keren nih. Oke? Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketekunan itu sangat penting. Nah, penelitian lain namanya Pak Timmons dan Pak Spinelli di tahun 2003, si peneliti juga nih guys. Jika seseorang yang tekun dalam mengejar tujuan mereka, maka memiliki peluang sukses yang lebih besar. Ulang lagi ya guys. Jika seseorang yang tekun dalam mengejar tujuan mereka, maka mereka akan memiliki peluang yang sukses dan lebih besar lagi. Nah, gue rasa ini menarik ya guys, karena dari hasil penelitian tersebut. Nah, kita ambil contoh ilmuwan dari Amerika Serikat. Nah, mungkin teman-teman pada tahu lah, namanya Bro Thomas Alva Edison. Nah, dia itu sebagai penemu lampu pijar yang pertama. Nah, dua hal pelajaran yang menarik dari beliau. Yang pertama adalah gini guys, ribuan percobaan bola lampu, Bro Alva Edison ini beribu-ribu bereksperimen. Mencoba dari satu cara dan berkembang menjadi ribuan cara. Terutama agar tujuannya agar berhasil. Jadi si Alva Edison tuh sangat konsisten. Coba salah, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba cara lagi, cara baru lagi, dan sebagainya. Hampir ribuan. Nah, ini menarik guys. Inspirasi yang kedua adalah, paling tidak si Alva Edison ini itu tidak suka dengan kata-kata gagal. Nah, ini menarik guys. Jadi ketika orang lain menyebutkan kegagalan pada eksperimen Bro Alva Edison ini, nah Bro Alva Edison ini tidak mendengarkan kata hal itu. Justru ia beranggapan bahwa ia tidak gagal, tetapi menemukan cara yang tidak bekerja. Ia pernah meminta sebuah judul berita untuk diganti setelah perubahan seperti ini guys. Jadi judulnya gini, tolong dengerin ya guys. Setelah 9.955 kali gagal menemukan bola lampu pijar, Thomas Alva Edison akhirnya berhasil menemukan lampu yang menyala. Nah, itu judulnya tadi yang sebelum dirubah. Kemudian Alva Edison tuh minta perubahan judul. Nah, judul baru seperti ini guys. Setelah 9.955 kali berhasil menemukan lampu yang gagal menyala, maka Thomas Alva Edison akhirnya berhasil
menemukan lampu yang menyala. Jadi, kata yang dirubah adalah yang awalnya tadi gagal menemukan bola lampu pijar, maka dirubah menjadi menemukan lampu yang gagal menyala. Nah, itu bagi gue tuh perbedaan kata namun lebih rasanya lebih optimis. Sehingga bagi gue yang gue dapat adalah Thomas Alva Edison tuh karena dia mempunyai mindset optimis dan optimis. Nah, jadi pembelajaran inspirasi dari Bro Thomas Alva Edison adalah gini guys. Yang pertama adalah beliau ini membuat goal yang lebih jelas, yaitu menghidupkan lampu pijar. Yang kedua pembelajaran adalah pola pikir pembelajaran bahwa dalam proses pastinya ada menemukan hal yang belum berhasil dan juga akan menemukan hal yang berhasil. Nah, ini adalah sebagai proses mencapai tujuan. Nah, ini menarik ya guys. Gue ulangi lagi nih biar lebih jelas. Jadi pola pikir pembelajaran adalah bahwa dalam proses apapun juga, kita pasti akan menemukan hal yang belum berhasil dan kita akan menemukan hal yang sudah berhasil sebagai proses mencapai tujuan. Nah, ini sebagai salah satu sumber ketekunan ya guys. Nah, pembelajaran yang ketiga, evaluasi pola pikir dan pola kerja dari sisi kualitas dan kuantitas yang kita lakukan. Gue ulangi lagi lebih jelas. Evaluasilah pola pikir dan pola kerja dari sisi kualitas dan kuantitas yang kita lakukan. Nah, sekarang berikutnya nih, pembelajaran yang keempat. Rajin berkomunikasi dengan orang-orang yang mempunyai inspirasi positif agar kita selalu membangun semangat positif. Ulang lagi, rajinlah komunikasi dengan orang-orang yang mempunyai inspirasi positif agar kita selalu membangun semangat yang positif. Oke? Yang nggak kalah penting yang kelima nih, rajinlah berkomunikasi dengan Sang Pencipta sebagai sumber utama harapan, inspirasi, dan energi positif sebagai modal utama selama proses pembelajaran dalam hidup kita. Nah, ini menarik guys. Jadi yang paling utama bagi gue yang nomor 5. Oke? Yaitu gue ulang lagi, rajin berkomunikasi dengan Sang Pencipta sebagai sumber utama harapan, inspirasi, dan energi positif sebagai modal utama selama proses pembelajaran hidup kita nih guys. Nah, kita berharap ada 5 pembelajaran ini bisa kita lakukan secara konsisten. Oke? Walaupun sampai saat ini terus berlatih agar menjadi kebiasaan lebih baik lagi. Nah, karena pembelajaran dan berlatih itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita, guys. So, jika mungkin lu butuh teman diskusi atau saling bertukar pemikiran atau saling bertukar inspirasi, lu bisa hubungi dengan tim growing ya, guys. Dengan harapan tim growing juga bisa bantu lu juga nih. Nah, lu dapat menghubungi di link yang sudah gua tulis di description di bawah ini ya guys. Nah, itu saja pembelajaran buat lu dan gue tentang ketekunan. Semoga bermanfaat. Salam Growth Mindset Indonesia. Leadership is fun.